Sekali lagi saya menyapa saudara semua dengan penuh hangat dan kasih. Suatu kehormatan boleh melayani saudara semua. I honor the father of the house, Pastor Leonardo, yang saat ini nggak ada di tempat karena beliau ada hal yang harus diurus, tapi akan segera kembali. Seluruh jajaran kepemimpinan yang ada di Gereja Kemuliaan Sion, I thank God for the opportunity untuk boleh melayani firman Tuhan di tempat ini. Berapa baik dari saudara yang sempat tergabung di RGLM Conference, boleh lambangkan tangan saudara. Haleluya. Saya sampaikan tadi pagi saudara, kalau saudara belum tergabung, ada RGLM 2024. Pastor Leonardo Siamsuri nggak minta saya untuk kasih pesan-pesan sponsor, namun saya mau kasih yang menjadi fondasi dan pengertiannya. Saudara, tidak banyak gereja yang memiliki dinamika apostolik profetik. Banyak gereja Tuhan yang memiliki dinamika-dinamika yang berbeda. Tapi jika saudara mengambil bagian di dalam satu pekerjaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan di mana saudara tergabung, itu adalah satu kehormatan dari Tuhan. Saudara, waktu engkau kerja keras di dalam gerejamu sendiri, maka setiap berkat supranatural yang disediakan Tuhan bagi saudara, itu akan saudara raih, itu akan saudara terima. Kalau bukan saudara, anak-anakmu, cucu-cucumu, mereka akan menerima yang menjadi benih firman itu, dan apa yang menjadi berkat Tuhan, the inheritance untuk rumah ini, Gereja Kemuliaan Sion, menjadi bagian saudara. Saya berdoa kalau ada RGLM atau konferensi-konferensi pelatihan yang lainnya, saudara yang terlibat di dalam gereja ini harus membangun bersama-sama. Mentalitas konsumen di rumah Tuhan harus menyingkir di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, banyak orang di dalam gereja lokalnya waktu pasarnya membuat satu kegerakan, sesuatu yang Tuhan berikan, kita gak mau aktif. Tapi di gereja orang lain kita aktif. Saudara gak sadar waktu saudara numpang di tempat orang lain, saudara bukan orang yang tinggal di rumah itu, saudara tamu. Tamu mau sampai kapanpun gak punya hak di dalam rumah tersebut. Tapi when you are plugged into the vision of your local church, apa yang Tuhan berikan lewat pemimpin gembalamu, itu turun kepada saudara. Kalau saudara nangkep dinamika spiritualnya, maka all the inheritance belongs to you. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Tema yang sedang diangkat oleh Pastor Leonardo Siamsuri masuk tahun 2023 adalah the year or the season of shifting and succeeding. Bukan hanya satu tahun, tapi a season, satu musim. And kalau hari ini saya boleh melayani di tempat ini, I submit under that vision. Waktu Tuhan katakan shift and succeed. Dan tema yang Tuhan sampaikan di hati saya yang saya mau discuss hari ini bersama dengan saudara adalah leadership. Buka sama-sama firman Tuhan dari Wahyu, pasal yang kelima. Kita akan bahas dan kita akan baca sama-sama, dan ada hal-hal yang tadi saya tidak sempat sampaikan di ibadah jam 8 akan saya tambahkan di sini. Oke, I hope you can hang on. Ada hal-hal yang saya akan ulang, tapi ada penambahan yang saya tadi nggak sempat ngomong di ibadah jam 8, and I pray that your spirit will catch what the Lord is saying. Saya sampaikan pesan yang saya terima dari Tuhan. The word of the Lord came to me for this church, the glory of Zion, light to the nations church. Tuhan berkata bahwa a fresh visitation, satu visitasi perjumpaan yang fresh sedang menanti saudara di hari-hari ke depan. And the Lord says bahwa setiap benih, setiap seed yang dormant, setiap seed yang kelihatannya mati, tapi tidak mati, tertidur, itu akan mulai muncul di hari-hari ke depan ini. Saudara, secara ilmiah, saudara ada benih yang kelihatannya gak bertumbuh. Udah kena matahari, dapat pupuk, dapat air, udah diusahakan, tapi benihnya gak keluar. Benihnya bukan mati. Ada istilahnya yang dipakai adalah dormant seed. Benihnya gak mati, tapi benihnya lagi tertidur. Orang ilmiah berkata bahwa benih yang seperti ini, yang sudah kena matahari, sudah kena air, sudah dipupuki, tapi gak bisa bertumbuh, bukan karena benihnya mati, karena benihnya sedang beristirahat, menantikan sampai waktu yang tepat. When the right time comes, benih yang kelihatannya mati ini akan mulai muncul. And I see the Lord is saying bahwa ada hal-hal yang Tuhan lakukan di Gereja Kemuliaan Sion yang sepertinya tertidur, yang sepertinya biasa-biasa aja. Di musim ke depan ini, benih-benih yang kelihatannya mati tapi gak mati, tapi sedang dipersiapkan untuk momentum Tuhan, untuk waktu Tuhan. You are about to see the seed sprout in the mighty name of the Lord Jesus. Hallelujah. Untuk kemarin saya duduk di sana and the Lord began to speak to me from the book of Revelation. Saudara buka Wahyu pasal yang ke-5. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Beristirahat bukan berarti saudara diam saja. Saudara bisa baca di rumah, saya nggak akan bacakan. Tadi pagi saya sempat bahas, tapi not now. Saudara bisa baca di rumah Markus 6, 30 sampai 37. Catat baca di rumah. Waktu murid-murid Yesus melakukan tanda-tanda yang ajaib dan memberitakan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mujizat terjadi.
Banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan realita kerajaan sorga. Mereka kembali ke Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu istirahat. Karena saking sibuknya dikejar banyak orang, sampai nggak ada waktu untuk mereka makan. Saudara, beristirahat di dalam Tuhan bukan berarti santai. Beristirahat di dalam Tuhan bukan berarti nothing is going on. Saudara diberi makan oleh Tuhan supaya saudara bisa memberi makan. Yang mengerti katakan amin. Waktu Tuhan Yesus berkata, kamu istirahat dulu. Makan aja gak bisa karena dikejar banyak orang. Waktu mereka naik perahu bertolak ke seberang. Banyak orang yang melihat murid-murid Yesus. Mereka lihat tanda ajaib. Mereka udah mengecap pelayanan para murid-murid Yesus. Mereka berkata, kami mau ikut. Murid-murid nyebrang pakai perahu. Tapi orang-orang ini jalan lewat darat. Lebih dahulu mendahului perahu murid-murid. Waktu mereka tiba di seberang, orang-orang udah nunggu ribuan. Yesus mulai mengajar orang banyak. Waktu malam sudah tiba. Murid-murid datang ke Yesus bilang begini, udah malam. Lebih baik ini orang disuruh pulang. Supaya mereka cari makan. Betul? Tapi apa yang menjadi jawab Yesus? Kamu yang kasih makan mereka. Waduh, waktu saya baca ini kok aneh Tuhan. Tadi di seberang sana lu bilang istirahat. Ini masa gak diminta datang, mereka datang sendiri. Waktunya istirahat, malah Tuhan bilang ke murid-muridnya, kamu kasih makan. There is a supernatural rest in God. Waktu kamu bersekutu dengan Tuhan, ada orang bilang, saya gak usah melayani, yang penting saya diam di dalam hadirat Tuhan. Sunyi, senyap, malam kudus. Itu bukan malam kudus, saudara. Semakin engkau bergantung dengan Tuhan, semakin engkau resting in God. The moment you spend 5 minutes with Jesus, nggak cukup, 10 minutes, there is a power, ada kuasa yang meluap di dalam saudara. Sebab waktu engkau diberi makan oleh firman, banyak orang di gereja kegendutan. Udah dikasih makan terlalu banyak, tapi problemnya saudara nggak pernah kasih makan orang lain. Dinamika firman bekerja di dalam kehidupan seseorang, nggak bisa cuma diterima. You have to speak it and do it, baru Anda menerima lagi. Karena prinsip kerajaan beri maka kamu akan diberi. Demikian pula. Jika engkau mau keadaan rohanimu semakin berkembang. You need to be actively serving the Lord. Amin. Engkau harus mau melayani Tuhan. Waktu saya katakan leadership. Ada sesuatu yang bergeser dari cara pandang kita. Pemimpin bukan hanya bicara tentang pastors. Atau orang-orang yang memimpin di dalam tubuh Kristus dalam skala besar. Tapi setiap orang percaya yang punya benih itu, karena the Spirit of God, roh Tuhan yang ada di dalam saudara, dia adalah seorang pemimpin. Waktu kita menjadi serupa dengan Yesus, berarti semua atribut Tuhan itu ada di dalam saudara. Makanya dia bilang, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Secara tidak langsung Tuhan bilang, kalau aku melayani, kamu harus melayani. Jadi kalau saya ngomong tentang leaders, saudara adalah pemimpin di dalam kapasitas yang Tuhan percayakan buat saudara. In your house, in your workplace, in your school. Apalagi kalau saudara bergabung di dalam komunitas kerajaan Allah, saudara akan di-challenge to lead at least one soul. Itu harus dikembangkan saudara. Kenapa? Bukan masalah gereja mau pakai saudara. Kalau saudara ngerti menghidupi prinsip benih, waktu saudara mulai mengerjakan benih itu dan membagikannya kepada orang lain, saudara akan dibawa oleh Tuhan dari satu dimensi kepada dimensi yang berikutnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Yang mengerti katakan amin. Wow, Wahyu 5. Dikatakan Wahyu 5 ayat 5-14. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Oh, kemarin saya dapat di sini. Ini bukan pesan saya sebetulnya untuk hari Minggu ini. Tuhan change. There is an open heaven in this place. Seorang tua-tua datang ke Yohanes dan berkata, jangan kau menangis. Saya ketabok loh sama satu ayat ini. Sebab Tuhan berkata, seringkali banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja Tuhan. Engkau menangisi keadaanmu. Engkau menangisi anak-anakmu. Engkau menangisi masa depanmu. Engkau menangisi suami dan istrimu. Kapan saudara dan saya menangis? Waktu orang buta gak bisa ngeliat Tuhan. Kapan engkau menangis waktu kemuliaan Tuhan gak ada di dalam gerejanya? Kapan engkau menangis? Yohanes nangis karena tidak ada satupun yang didapati layak untuk membuka kitab itu dan mencopot meterai-meterainya. Yohanes nangis dan Tuhan berkata, seringkali banyak di dalam rumah Tuhan kita nangis untuk urusan kita sendiri. Tapi kamu gak bisa nangis untuk hati Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kamu gak bisa nangis untuk hati Tuhan untuk kotamu. It's me, myself, and I, John. Yohanes ini bukan lagi piknik di Dufan, saudara, bukan di Itali. Bukan di Greece, dia di Pulau Patmos.
dibuang, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang dia kasihi. Sampai detik itu murid-murid yang lain udah mati semuanya jadi martir. Yohanes ada di dalam kondisi dia sendirian. Dia di dalam kondisi terbuang. But yet dia masih bisa nangis untuk sesuatu yang gak ada urusannya sama kepentingannya sendiri. Dia bisa nangis untuk sesuatu yang gak ada urusannya sama kenyamanannya dia sendiri. He was consumed with God. Leaders, shift. Apa yang kau tangisi? Apa yang penting buatmu? Apa yang penting di dalam kehidupanmu sehari-hari? Menangiskah engkau waktu sesama anak-anak Tuhan di dalam visi gereja tidak mengemban visi tersebut? Nangis gak saudara? Berdoakah engkau, Tuhan lawat kami sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas gereja-Mu? Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu apa? Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Tunas Daud, saudara. Tunas itu ngomong tentang apa? Benih. Di hari-hari ke depan ini, secara profetik Tuhan sedang mengatakan, God is about to reveal himself. Kemuliaannya akan menjadi nyata, tapi yang Tuhan akan bangkitkan adalah orang-orang yang punya benih di dalam mereka. The root of David. Saudara catat ayatnya yang berikutnya. Saudara bisa baca di rumah, Wahyu 22 ayat 16. Itu lebih jelas. I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. Yesus berkata, I am the root and the descendant of David. Aku akar, aku tunas. I am the root and the descendants of David. Kenapa misi pesan RGLM, Connected Generation itu penting? Sebab sebelum Tuhan Yesus datang, God is about to visit the generations. Akar ngomong tentang generasi yang sebelum. Descendants ngomong tentang keturunan. Berarti ada satu bridging. Semua generasi akan sama-sama menerima pewahyuan akan siapa Kristus Yesus. Waktu gerejanya di planet bumi ini, gak peduli umurnya berapa, gak peduli background ekonominya seperti apa. Waktu semuanya menangkap the revelation of Jesus, maka the King of Glory akan menjemput gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makanya Wahyu 1 ayat 1 bilang, buku Wahyu ini adalah the revelation of Jesus Christ. Gereja gak usah pusing sama antikris. Di masa antikris Yesus tetap raja. Di masa antikris gereja Tuhan tetap berkemenangan. Di masa yang sukar kerajaan saudara dan saya di mana kita terbilang di dalamnya tidak bisa digoncangkan. Haleluya. That's the fire you need to carry. Kalau orang Kristen kayak anjing yang diuber-uber sama orang di akhir zaman. Gak kayak begitu saudara. You will walk victorious. You will walk victorious. Menjadi orang-orang yang menang bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Dan Alkitab berkata seperti apa? Ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta. Dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu. Oh, di tengah-tengah tua-tua itu. Berdiri apa? Apa yang berdiri saudara? Seekor anak domba seperti telah disembelih. Ayat ini aneh. Kalau saudara pernah lihat domba disembelih. Itu bentuknya kayak apa? Gak bisa berdiri. Ini anak dombanya berdiri. Tapi kelihatannya seperti disembelih. Munculnya di mana? Di tengah tua-tua. Katakan sama-sama tua-tua. Bukan ngomong tentang umur. Tapi ngomong tentang gereja yang dewasa. Ngomong tentang orang-orang percaya yang dewasa. Di akhir zaman ini Tuhan sedang menanti gerejanya. Untuk mengerti siapa mereka. Sebab Yesus pewahyuan akan siapa Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan muncul di tengah-tengah gerejanya yang dewasa di dalam Tuhan. Anak dombanya berdiri. Seperti disembelih. 7 tanduk, 7 mata. The 7 spirits of God. The fullness of the spirit of God. 7 roh Allah. Di mana? Yesaya 11 ayat yang kedua. Full of power. Penuh dengan kemuliaan. Itu Yesus yang harus dilihat oleh dunia. Bukan Yesus yang kalah. Tapi Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Tapi dikatakan anak domba ini berdiri seperti disembelih. Waktu saya lihat kata berdiri. Banyak orang Kristen bilang, bagaimana cara untuk aku bisa bertahan di akhir zaman ini? Bagaimana di tengah-tengah perubahan zaman aku bisa tetap kuat, aku bisa tetap strong. Kata berdiri yang dipakai di Wahyu pasal yang ke-5 adalah kata berdiri yang sama yang saudara bisa temukan di Efesus pasal yang ke-6. Waktu Paulus katakan kenakanlah selengkap senjata Allah supaya engkau dapat berdiri, bertahan, stand.
Lewat ayat ini Tuhan kasih tunjuk sama saya. Banyak orang percaya bisa tahu tentang senjata-senjata Allah. Bisa tahu tentang the weapons of the army of God. Saudara bisa tahu tentang the weapons of the armor of God. Tapi gimana caranya pakai senjata itu? Gak ada cara lain. Shift harus rela untuk mati dari kedagingan kita sendiri. Mati dengan keinginan kita sendiri. Waktu kita mau menjadi serupa dengan pengorbanan kematian Kristus. Saudara dimampukan untuk stand di tengah-tengah generasi yang jahat. The anointing comes. Saudara bisa berdiri tenang, berdiri tegap. Waktu engkau rela untuk mati. To die to self. Supaya Yesus yang semakin besar. Haleluya. Stand still. Firman Tuhan ngomong kayak begitu. Stand itu bukan saudara kayak udah perang, udah babak belur. Saya masih bertahan belum mati. Enggak kayak begitu. Stand still berarti you stand still. Karena yang perang bukan saudara. Siapa yang perang? Tuhan yang berperang buat saudara. That's a supernatural power of God yang mulai bekerja di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Apa yang dikatakan? Maka aku melihat di tengah-tengah tata keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Perhatikan ayat ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah orang-orang kudus, gereja Tuhan. Kalau saudara mau belajar bagaimana untuk bisa terima benih itu gak cuma jadi knowledge. Tapi engkau hidupi menjadi serupa dengan kematian, penderitaan Kristus. Supaya bisa mengalami kebangkitan Kristus. Gak ada cara lain, saudara harus cari Tuhan secara pribadi. Cawan and the harp, kecapi itu bicara tentang worship and prayer. Worship and prayer gak bisa diajarin. Saudara tidak akan pernah mengerti berdoa sampai engkau berdoa. You cannot understand worship sampai engkau menyembah. Formulanya gak pernah berganti, saudara. Bagaimana cara berdoa? Pray. Bend your knees. Seek God. Saudara gak bisa pikir, wah gerejaku pendetanya berdoa untuk aku. Gak bisa. Doa gak bisa diwakili, gak bisa. Anak saudara gak akan belajar berdoa kalau gak pernah. Anda bilang, duduk berlutut, pray. Saya bersyukur di gereja ini, Pastor Leo, anak saya 17 bulan. Hari Minggu if I'm worshiping, you worship with me. Saya angkat tangan, you minta digendong, no. You lift up your hands to worship Jesus. Kalau bukan saya yang latih anak saya gak akan tahu bagaimana to worship. Dia cuma bisa model kan, ya modelin dong. Kalau saudara taruh anak-anakmu di Sunday School, di Arrow Kids, jangan mentalitasnya coba dilepas. Karena Arrow Kids bukan tempat penitipan anak, bukan. You prepare them at home. Waktu Anda pergi, you doain, bilang hari ini you're gonna receive the word of God. Anda kirim anak itu kayak masuk ke training ground. Guru-guru Sunday School train. Kasih visinya turun. Anointing rumah Tuhan mulai turun. Waktu engkau jemput yang orang tua bukan guru Sunday School-nya, saudara. Orang bilang, gereja saya ngajarin apa? Anak saya kenapa gak berubah? Guru sekolah minggu ketemu anak saya sehari, Anda ketemu 7 hari. Haleluya. You need to teach. Formula gak pernah berubah. Worship and prayer. Keintiman dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Itu harus dibangun. Yang mengerti katakan amin. Yang dahsyat saudara perhatikan. Ayat yang ke-9. Waktu mereka datang penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru. Saya percaya apa yang terjadi ke depan. Waktu Yesus muncul. Bukan knowledge. Tapi dia dinyatakan lewat gereja yang dewasa. Yang mengerti siapa mereka di dalam Tuhan. Ada nyanyian baru yang keluar. Nyanyian barunya gak diajarin. Gak ada rehearsal. Gak direkayasa. Tapi tiba-tiba waktu anak domba ini. Dia pegang gulungan kitab itu. Bam! Ada lagu baru yang muncul. Saudara tahu kalau gereja Tuhan kembali ke posisinya. We shift back kepada the plans and the purposes of God.
Bukan menjadi serupa seperti tren gereja di hari-hari ini. Tapi kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh menghadirkan Raja segala raja. Waktu engkau menghadirkan Yesus, ada lagu yang baru keluar. Lagu barunya bilang apa? Layaklah dia. Saudara gak usah paksa anakmu. Engkau gak usah paksa suamimu. Engkau gak paksa istrimu. Tiba-tiba pengertian, pewahyuan akan siapa Tuhan akan menghempas banyak orang. Mata yang buta tiba-tiba tercelik. Oh glory. Lo gak perlu struggle kok. Nyanyian barunya berkata, layaklah anak domba. Yang disembah bukan gereja, bukan institusi. Sekarang banyak gereja hebat. Nama gerejanya lebih terkenal daripada Yesusnya. Lu datang ke ibadah, ayat yang dibahas cuma satu. Cerita dongengnya banyak. Banyak orang punya cerita, itu khotbah. Cuma cari ayat untuk memvalidasi khotbahnya. Itu bukan khotbah loh saudara. Kalau khotbah yang dibahas apa? Firman. It needs to be the word. Bukan firman cuma seperti pendukung. Pendukung dari kesaksian. Terus kita puas, senang. Gak bisa kayak begitu. The revelation of Jesus merubah orang. And it's a supernatural work. Nyanyian itu naik. Mereka berkata, worthy is the lamb. Worthy. Semua lutut bertekuk lutut. Tahu yang dahsyat? Ayat ini berkata, ayat yang ke-9. Habis mereka nyanyi nyanyian yang baru. Dan engkau membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah. Wow. Waktu Yesus sungguh-sungguh hadir, ada dua dampak yang terjadi. Tiba-tiba orang itu ngerti bahwa mereka adalah bagian dari sebuah kerajaan. Orang itu gak cuma bagian dari sebuah gereja lokal. You are part of the kingdom. Semua benefit di dalam kerajaan itu. Orang-orang yang ngerti siapa Yesus. Yang di mana Yesus diagungkan. Mereka mulai ngerti apa potensi-potensi yang mereka bisa tap. Kemenangan, keberhasilan, kemakmuran, penyediaan. That's part of the kingdom. Dan mereka jalan di dalam the authority of the kingdom of God. Dan yang kedua, mereka jadi imam. Saya percaya akan tiba harinya. Di mana di dalam gereja Tuhan tidak ada satu orang pun yang harus dipaksa pelayanan. Semuanya tahu bahwa mereka hamba di dalam rumah Tuhan. Amin. Gak usah audisi. When you come to the house of God. Dan engkau ngerti siapa engkau akan tiba harinya. Di mana orang datang ke gereja dan volunteer. Apa yang kau bisa lakukan? Gulung kabel. That's my first ministry. Saya umur 13 tahun. Saya gak pernah minta saudara. Tapi Tuhan janji, He gave me a vision. Dan dia bilang, kamu jangan pernah buka pintumu sendiri. I open the door to you. Saya bisa reconnect sama Pastor Leonardo. Saya gak cari-cari Pastor Leonardo. When it's time, God opens the connection. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya dulu dari bagian gereja, YouTube aja gak ada. Khotbah setahun sekali saudara. Sekarang orang maunya connection. You think you know somebody, you'll become somebody. No, not with God. Because when God lifts up someone, it's supernatural in nature. Gereja saya di North Carolina, gembala senior saya saudara itu orang Indian Singaporean. Saya orang Indonesia. Jemaat kami 98% itu black and white Americans. Kenapa saya mau share ini? You can do big things with God. Kenapa? Di dalam saudara ada vision. Di dalam saudara ada benih. When that seed is working inside of you, maka Tuhan di dalam saudara bawa saudara ke dalam destinasi ilahi. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya percaya ini akan sedang terjadi. Kenapa Tuhan sedang bilang sama GKS, shift. Sebab sesuatu yang besar menanti saudara. Gereja saudara akan sibuk sekali. Why? This is the time banyak yang dormant di dalam. God is saying now, after berapa tahun? 17 years, right? Berapa tahun? 17 tahun. God is saying, this is now the time. Arise and walk in your God-given destiny. Dimana tembok ini udah gak cukup lagi. Dua ibadah gak cukup lagi. Karena tuayannya besar. Yang mau jadi bagian tuayan itu lambaikan tangan saudara. Katakan, I want to be part. I want to be part, Lord. Nah, kalau kita mau shift gimana saudara? Waktu revelation akan Yesus ini lagi muncul. Suara itu sedang diperdengarkan. Saudara tangkap apa yang saudara harus lakukan. Nah ini saya tengah bagikan tadi pagi. Saudara buka ayatnya. Amos. Amos pasal yang ke-9. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Nanti baru saya masuk di Yohanes 21. Pentingnya shift. Katakan sama-sama dengan saya, shift. Lihat kiri kananmu, katakan dia, bergeser dengan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong shift, Tuhan tuh lagi gak ngomong kayak begini. Ya lu mungkin ngalamin, pasti ngalamin.
Itu power of vision. Saya di gereja lokal saya, apa yang my senior pastor speak itu bukan khotbah. Buat saya itu visi. Itu makanan, itu tuntunan Tuhan, itu nubuatan. Saya sebagai assistant pastor yang khotbah di sana, kalau beliau nggak ada, saya nggak bawa makanan baru. Semua khotbah yang Tuhan kasih sama saya itu mendukung vision dari rumah itu. Saya melayani di luar gereja lokal saya, sama saya melayani di dalam beda. Di dalam saya bangun apa yang Tuhan kasih sama pemimpin saya. Di luar saya share apa yang Tuhan sampaikan untuk saya sampaikan ke gerejanya. Gereja harus tahu itu. Kalau sampai hari ini udah pertengahan tahun, saudara masih apalah shifting, succeeding. Bertobat dalam nama Yesus. I'm serious. Makanya hidupmu sama terus. Kalau Tuhan katakan shift and succeed, Anda harus terima. Berarti in this year, Tuhan lagi kasih kesempatan untuk saya geser dari yang salah. Geser dari yang gak akurat. Geser dari yang gak benar. Berarti Tuhan menjadikan supaya saya bisa berhasil menjadi semua yang Tuhan tetapkan untuk saya berhasil di dalam. Amin. Now, Amos 9, ayat 9 sampai 10. Dua ayat ini, saya mau saudara catat ada 4 prinsip. Kalau saudara mau jadi pemimpin yang bekerja sama di dalam membangun rumah Tuhan, apa yang harus bergeser? Ayat ini berkata seperti ini saudara. Sebab sesungguhnya aku memberi, katakan sama-sama, perintah. Katakan perintah. Poin nomor 1. Gereja Tuhan yang mau shift jadi pemimpin yang kuat di akhir zaman ini. Saudara gak cuma hidup senang kalau ke gereja menerima sugesti, suggestion, himbauan. Tapi gereja Tuhan yang sedang Tuhan bangun adalah orang-orang yang bisa menerima perintah. Gereja yang apostolik, gereja yang profetik adalah gereja yang bisa walk under command. Pastor saudara itu bukan, ya kalau saudara mau deh. Kami sih menghimbau Anda shifting, gak kayak begitu. Karena Tuhan Yesus tidak menghimbau. Tuhan Yesus tidak pernah menghimbau. Tuhan Yesus ngapain? Memerintahkan. Lah sekarang generasinya cengeng, perintah-perintah. Lu siapa? Salah nih. Banyak anak Tuhan datang ke gereja. Setiap hari Minggu ada datang di sana. Tapi engkau gak pernah ngerti. Dan kamu gak punya rasa kepemilikan dari rumah tersebut. Kalau gak punya rasa kepemilikan, Anda akan merasa saya tidak mau dan tidak bisa diperintah-perintah. Tapi tentara yang sedang Tuhan bangkitkan adalah Tuhan, tentara yang bisa menerima perintah. God commands. Aku memberi perintah. Itu yang nomor 1 saudara. Kekuatan gereja apostolik. Gereja yang profetik adalah gereja yang bisa menerima perintah dari Tuhan. Kalau perintah berarti ada konsekuensi kalau gak dikerjain. Kalau perintah berarti ada time span yang saudara harus perhatikan. Karena kalau gak dikerjakan di dalam waktu itu perintahnya jadi mubazir. Yang nomor 2, ayat ini berkata, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa seperti orang yang mengiraikan ayak. Dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Yang nomor 2. Pemimpin-pemimpin yang sedang Tuhan bangkitkan. Saudara harus siap, Tuhan akan geser saudara dari hubungan-hubungan dan koneksi-koneksi yang salah. Kalau saudara mau connected to God, koneksi yang akurat tidak bisa terjadi kalau koneksi yang salah gak dicopot dulu. Shifting means, kalau Tuhan lagi ganti business partner saudara, jangan dilawan. Kalau saudara tiba-tiba, orang-orang yang tadinya oke sama saudara, kok berubah ya? Kok mereka jadi sebel ya? Kok mereka jadi begitu? Jangan dilawan. God is shifting you. Harus berbeda. Saudara harus tahu banyak orang bisa mengalami masalah. Tapi orang percaya yang mengalami masalah yang sama dengan orang yang tidak percaya. Yang menjadi perbedaan bukan karena masalahnya. Tapi siapa identitas saudara. Ngerti gak? Krisis ekonomi terjadi bukan krisisnya yang saudara fokusin. Siapa Tuhan di dalam saudara lagi mau ngomong apa di masa krisis itu. Dunia yang gak kenal Tuhan juga lewat krisisnya. Makanya orang Kristen itu tidak akan diluputkan dari Tuhan. Banyak orang Kristen maunya escape mentality. Saudara baca ya kitab Matius. Matius pasal yang 4 ngomong kayak begini. Sesudah Yesus dibaptis, Roh Allah memimpin Yesus kepada padang gurun untuk cobain, betul ya? Masuk ke Matius
2 pasal setelahnya, Yesus ajarin muridnya berdoa. Gini caranya berdoa. Janganlah bawa aku ke dalam. Loh kok aneh? Baru 2 pasal sebelumnya, Roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. 2 pasal berikutnya Yesus bilang berdoa supaya kamu tidak dipimpin kepada pencobaan. Saya bilang gak connect Tuhan. You are led into temptation. Tapi lu ajarin murid lu, lead me not into temptation. And the Lord shift my mindset. Tuhan bilang, selesain dong doanya. Janganlah bawa aku ke dalam pencobaan, tetapi saudara gak akan mengalami yang namanya kelepasan kalau gak pernah ketangkep. Ngerti gak? Jadi waktu Tuhan bilang, lead me not into temptation, bukan berarti saudara akan luput dari pencobaan. Bukan berarti saudara gak ketemu sama masalah. Tapi saudara gak akan diam di dalam masalah. Saudara gak akan dikalahkan oleh masalah. Tapi masalah apapun seperti roh Tuhan yang memimpin Yesus masuk ke padang gurun dicobai. Saudara akan lewat sampai saudara mengalami kemenangan tersebut. Haleluya. Bukan berarti gak ngalamin pencobaan. Di akhir zaman ini keadaan yang buruk bukan berarti orang Kristen kayaknya kebal gitu. No, Anda akan lewati krisis yang sama. Saudara akan lewati kegilaan dunia yang sama. Perbedaannya the Spirit of God inside of you. Yang bikin engkau ngerti bahwa engkau bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Waktu orang mulai gonjang-ganjing, you tell them, follow me. Because I am following Jesus Christ. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ayat yang ke-10, Amos 9. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara. Ini aneh nih. Di antara umat Tuhan ternyata masih ada orang berdosa. Coba lihat bahasanya dong. Ayat yang ke-10 ngomong apa? Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa. Di antara pemisahan itu akan terjadi. Kalau Tuhan lagi ngomong sama gereja ini shifting, berarti pemisahan akan terjadi. Ternyata banyak orang di dalam rumah Tuhan yang notabene umat Tuhan adalah orang yang berdosa. Di RGLM Pastor Yosef ngomong sesuatu. Dosa itu apa sih? Dosa adalah penolakan akan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan lagi dealing sama anak-anak Tuhan. Kamu bisa Kristen, bisa ke gereja, tapi ada dosa. Kenapa ada dosa? Karena kamu tolak pekerjaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ini bahaya nih. Saudara baca di rumah Matius 16. Yesus tanya, menurut orang banyak, siapakah anak manusia? Son of man. Yesus tanya, buat banyak orang, anak manusia, role, tugas, fungsi Yesus itu siapa? Elia lah, Yeremia lah, salah satu para nabi. Tapi waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya, dia gak tanya, menurut kamu anak manusia itu siapa? Yang Yesus tanya, menurut kamu aku ini siapa? Kalau saudara bisa bilang Tuhan Yesus itu Tuhan, setan juga bisa bilang begitu. Pastor Leo ngomong itu tadi. Tapi bisakah engkau berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku? Kalau kamu berkata Tuhan Yesus Tuhanku, berarti dengan kata Tuhan Yesus Tuhanku ada submission di situ. Hidupmu bukan milikmu. Ada perbedaan karena hidup kamu dikontrol dari Tuhan yang menuhani engkau. Yang di-challenge ke depan saudara, bukan adalah sangkal Yesus. Yesus akan tetap Yesus. Mau disangkal sama berapa orang tetap Yesus. Permasalahannya kamu sangkal Yesus atau enggak. Jangan kita jadi murtad karena itu loh saudara. Bukan masalah Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan selama-lamanya. Tapi apakah dia Tuhan untuk dirimu? Yesus tanya itu sama murid-muridnya. Menurut kamu 3,5 tahun. Ini saya tanya tadi pagi. Kalau saudara ada Kristen 15 tahun, 17 tahun. Anda sembah dia nyanyi-nyanyi, nangis-nangis. Oh yes I love you, I love you. Tiba-tiba Yesus muncul di kamar saudara nanti malam. Terus Tuhan Yesus tanya, hey, siapa aku? Bisa jawab gak? Anda gak bisa kasih jawab generik. Ya lu Tuhan. Mati di atas kayu salib. Ya semua juga tahu. Tapi waktu dia lagi tanya, menurut kamu, siapa aku? Saudara bisa jawab gak? Karena kedekatan dan relationship. Karena saudara dengar suaranya bukan cuma 1 hari, tapi setiap. Petrus terima pewahyuan. Udah terima ya? Keren, dipuji-puji Yesus. Setelah pewahyuan Petrus, Alkitab mencatat di Matius 16.
Setelah itu, Yesus mulai kasih tahu sama murid-muridnya bahwa dia harus mati. Yesus gak bisa terus terang tentang misinya apa. Yesus gak bisa terbuka. Pekerjaannya itu apa. Gak bisa. Sampai pewahyuan akan siapa dia itu keluar. Dikasih langsung dari Bapa. Bam! Setelah pewahyuan itu keluar, Yesus bisa terus terang. Sekarang dia ngomong, aku harus melakukan kehendak Bapa, aku akan mati. Petrus yang baru dipuji-puji, tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Berbalik. Dijauhkannya dari itu. Banyak orang bisa terima pewahyuan, tapi kalau pewahyuan tidak merubah gaya hidupmu dan merubah tujuan hidupmu, maka pewahyuan akan membawa penolakan dalam hidup saudara. Bisa ikut smart. Gembala saudara Pastor Leonardo Syamsuri. Firman yang kasih tiap minggu bukan khotbah yang ecek-ecek. Tapi ia sudah bisa tolak. Kenapa? Karena firman itu tidak pernah merubah tujuan hidup kita. Shift. Petrus gak shift. Waktu Petrus dapat satu pewahyuan, dia cinta sama Yesus. Tapi ternyata cintanya sama Yesus lebih ke arah emosinya. Dia cinta gak sama Yesus? Cinta sih cinta. Tapi dia gak tahu kehendak Bapa. Dan buat Yesus, dia gak impress sama orang yang kayaknya pahlawan. Dia gak impress sama orang yang kayaknya mau bela dia. Dia bilang, kamu mundur daripada aku iblis. Karena buat Yesus, emosi, hubungan itu bukan yang terpenting. Tapi kehendak Bapanya itu yang terpenting. Banyak orang Kristen gagal. Karena suami istrimu, kamu bisa kasih alasan. Ya karena anakku Tuhan, karena suamiku Tuhan, karena orang tuaku. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu gak rela kehilangan semuanya, kamu gak layak jadi muridku. Berat loh saudara. Tapi pewahyuan akan siapa Yesus harus berubah jadi apa? Jadi mandat hidupmu. Dimana kau dedikasikan seluruhnya untuk Tuhan. Kenapa ayat Amos 9 dan 10 ini berat? Karena kalau gereja Tuhan gak dilatih dari sekarang, di tengah-tengah peperangan yang besar, saudara gak ada yang mau mati, tapi akan terbunuh oleh karena besarnya godaan, gangguan, serangan, dan keadaan dunia. Kapan gereja harus kuat? Katakan sekarang. Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir kan? Bisa ngasih makan satu bangsa di tengah-tengah kekeringan. Tapi kapan persiapan itu dilakukan oleh Yusuf? Waktu belum kekeringan. Kalau lu baru siap-siap waktu kekeringan, telat. Tapi banyak orang merasa, bukan sekarang, santai dulu deh Tuhan. Shift! Di tengah-tengah masa yang nyaman, persiapkan dirimu. Kalau saudara mau tunggu sampai masa sukar, baru kau berasa, I'll be serious with you God. Makanya jangan main-main berkata, bisnisku berhasil dulu dong Tuhan, baru aku melayani engkau. Munafik tidak mungkin kau kerjakan. Kalau engkau gak punya doi, gak bisa jadikan Tuhan segala-galanya. Apa yang menjamin engkau akan menjadikan Tuhan segala-galanya waktu engkau punya banyak uang? Don't play that game with God. He is God. If you love God, you love God now. Katakan sama-sama now. Sekarang kamu ambil keputusan. Shift saudara. Cara berpikir yang harus shift. Saudara di tempat ini bukan hanya jemaat. Tapi saudara adalah pemimpin-pemimpin. Kenapa? Benih itu di dalam saudara. Orang percaya, orang Kristen harus tahu itu. Karena dengan siapa Tuhan mau bekerja sama merubah dunia ini? Lewat saudara dan saya. Gerejanya. Amin saudara. Nah saya mau tutup apa yang saya katakan tadi pagi. Buka sama-sama dengan saya Yohanes 21. Kenapa shifting itu penting? Shifting is a prophetic message yang saudara harus terima. Alkitab mencatat di Yohanes 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Katakan sama-sama dengan saya. Lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kalau saudara mau kenal Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu datang sama dia, gak give up. Dia bukan hanya menampakkan diri sekali, gue udah nunjukin diriku terima. Dia menampakkan diri lagi. Dia menampakkan diri lagi. Dia menampakkan diri lagi. Kalau sampai murid-muridnya yang 3,5 tahun jalan sama Yesus gak bisa kenalin Yesus. Apa yang bikin saudara dan saya merasa terjamin seminggu sekali dengar khotbah bisa kenal Yesus? Itu ada intensitas. Karena manusia ini pada hakikatnya hati kita jahat dan bebal. Dia menampakkan diri lagi. Dia menampakkan diri lagi. Dan Alkitab mencatat, ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus sudah tahu. Mereka akan jadi nelayan,
mancing ikan sepanjang malam, gak dapat ikan. Yesus sudah tahu. Kejadian yang akan terjadi, Yesus sudah tahu. Tahukah engkau saudara ada kejadian-kejadian di dalam hidupmu? Kamu pikir apes. Kamu pikir cuma coincidence. Kamu pikir cuma sebuah peristiwa. Tapi ada peristiwa-peristiwa di dalam hidupmu yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Yesus sedang menampakkan dirinya kepadamu. Karena lewat peristiwa yang kau alami, rasa sakit yang kau alami, rasa kekurangan yang kau alami, ditipu yang kau alami, Tuhan hendak menyatakan dirinya kepada saudara. Nah, itu orang percaya tuh. Bukan masalahnya. Mungkin banyak orang juga bisa ngalamin kayak murid-murid ini. Mancing sepanjang malam gak dapat ikan. Bukan masalah gak dapat ikannya. Bukan masalah mancing sepanjang malamnya. Yesus sedang menampakkan diri kepada mereka. People who are Jesus oriented. Di tengah duka, di tengah suka, di tengah kemenangan, di tengah kekalahan. Your focus will always be on who? Jesus. Amin. Banyak orang bilang, pastor tunggulah sampai punya istri. Masih bisa gak melayani? Oh yes, I can. Karena istri gak pernah bisa menggantikan posisi Yesus number one in my life. Tunggu deh pastor punya anak. Lihat bisa gak melayani, harus ngurus anak. Anak bukan kutuk, anak adalah berkat. Jangan jadikan berkat Tuhan kutuk dalam hidupmu. Anak saya bukan kutuk. Kalau anak saya datang dari Tuhan dan berkat, berarti I will be all out maximize for Jesus. You follow me. Sebelum anak-anak saya ada, Yesus sudah ada terlebih dahulu dalam hidup saya. Kayaknya kasar ya. Ya, karena anak saya bukan segala-galanya. Ini titipan. Karena dia gak mati di atas kayu salib buat saya. Yang mati buat saya namanya siapa? Yesus. Gereja gak boleh kehilangan dari fokus. Kalau enggak Anda akan bilang, lu udah kerja kan? Oh, udah tua kan? Retired? No. I follow Christ. My God. Harus punya tenacious. Punya tenacity yang seperti itu. Dimana keadaanmu, situasimu tidak bisa mengguncang siapa engkau. Gimana saudara bisa kuat? Kok ada golok di leher saudara? Sangkal Yesus. Gimana bisa kuat? Kalau siapa apa yang kamu bisa serahkan, kamu gak mau serahkan. Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Sepanjang malam mereka pergi menangkap ikan. Saudara baca ya, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dahsyat, kalau bahasa Inggrisnya bukan lauk pauk. Yesus lagi nanya, hai anak-anak, adakah ikan padamu? Saya pikir ini pertanyaan biasa. Tuhan bilang, no, I'm trying to recollect their memory. Karena mereka udah lihat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Sometimes cara Tuhan coba get your attention. Dia ingetin sama kamu. What have I done for you? Kalau saudara mau lihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masalah yang kau alami, jangan ingat masa lalumu, ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Shift, ini harus bergeser. Makanya saudara cek apa yang kau pikirkan setiap hari. Masalah boleh di depan, jangan dipikirin terus. Ingat kebaikan Tuhan. Ada ayatnya betul gak? Remember the goodness. Itu the power of memory. Karena apa yang kau putar-putar terus di dalam pikiranmu, itu jadi imajinasi. Waktu imajinasimu disanctify, dikuduskan, iman mulai timbul dari dalam. Oh, Yesus ngomong, ada gak ikan? Jawabnya apa? Gak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Buat saya ini aneh. Mereka gak kenal itu Yesus. Mereka gak tahu itu orang siapa. Teriak-teriak di pinggir pantai. Udah tahu gue stres, udah tahu gue gak dapet ikan, gue udah tahu udah sepanjang malam, hati gue udah hancur. Petrus tuh orang lagi depresi loh saudara. Nyangkal Yesus 3,5 tahun kayak champion, tiba-tiba yang dia ikutin mati. Dia gak bisa fulfill apa yang dia katakan, dia sangkal, itu mental semuanya juga amblok. Betul gak? Ini orang bilang, tebarin jalamu di tempat yang lain. Kalau saya jadi Petrus, saya akan bilang, diam kayak lu.
Udah tahu gue sengsara. Gue nelayan, lu siapa? Masa nyuruh-nyuruh gue? Emang gue bego gitu kan? Tapi ada sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Ini murid-murid tanpa berpikir, mereka melakukan yang disuruh oleh Yesus. Apa sih yang Yesus lagi mau ajarkan sama murid-muridnya? Yesus lagi ngingetin sama mereka. Otoritas yang dia bawa. Dia gak suggest loh. Cobain sebelah situ, pasti dapat. Mungkin, gak ngomong gitu. Tuhan gak kasih suggestion. Dia kasih perintah. Tebar jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu pasti mendapatkan. Itu otoritas. Tuhan lagi mau shift saudara dan saya. Untuk ngerti waktu firman disampaikan. Jangan saudara pikir, entar dulu deh. Emang siapa dia? Emang siapa pendeta gua? Kalau gua mau lakukan, nanti gua gengsi. Karena dia melihat gua asal-asal bisa diatur-atur. Jangan begitu saudara. Apa yang Yesus mau katakan, apa yang difirmankan, lakukan saja. Katakan pada kiri kananmu, just do it. Just do it. That's the authority of the word. Mujizat akan terjadi di akhir zaman ini waktu gereja Tuhan bisa respon kepada the command of God. Gak masuk akal, melawan emosi, melawan perasaan, but you just do it. Saudara, kalau ketaatan muncul di dalam hatimu, ya, kalau ketaatan itu saudara praktekkan, ayat yang ke-7 terjadi, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, gak cukup saudara bilang kau mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, rohnya akan terhentak waktu Tuhan ngomong sesuatu. Ini saya share nih, di balik papan saya juga share. Saya percaya gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang bisa bernubuat. Jangan kejar nubuatan saudara. Kejar supaya saudara bisa bernubuat. Pesan Tuhan akan nyampe sama saudara tanpa saudara cari. Karena kalau dia pengen ngomong, dia mau ngomong. Dia gak usah tunggu saudara, Tuhan ngomong dong. Kalau dia mau ngomong, dia ngomong. Saya mau upgrade, shift. Bukan hanya terima nubuatan. Tapi kata Tuhan, pakai mulutku untuk mulutku menyampaikan pesan Tuhan untuk orang lain. Nebarin jala dari kiri ke kanan, itu artinya apa? Geser. Ini shifting nih. Kalau saudara udah capek sama hidupmu yang sama, terus hasilnya sama. Shift. Gimana shiftnya? Kalau firman itu keluar, something di dalam rohmu bergetar. Ikuti dan katakan yes. Jangan kejar nubuatan. Tapi saya berdoa GKS akan berkata, use my mouth to prophesy. Orang bisa datang ibadah hari Minggu. Mau ketemu sama siapa saja yang ada di dalam DNA-nya GKS. Mereka akan pulang bawa pesan dari Tuhan. Mereka gak usah ketemu sama pastornya lagi. Baru ketemu sama ushernya. The glory of God turun atas mereka. Oh, that's the goal. Tapi murid ini why do we need to be a prophetic generation? Orang yang dikasih Yesus. Tiba-tiba dia kenal Yesus. Dia cuma ngomong, Petrus itu Tuhan. Cuma satu kalimat. Petrus depresi. Petrus lagi down. Petrus nyangkal Yesus. Tapi karena satu perkataan, itu Tuhan. Bam! Petrus berubah. Tiba-tiba dia loncat ke dalam air. Ini orang sembuh seketika. Hanya karena satu perkataan apa? Itu Tuhan. Petrus itu di Danau Galilea saudara. Gak punya pengalaman baik. Hampir tenggelam. Orang yang pernah hampir tenggelam. Waktu dengar kata, itu Tuhan. Dia nyemplung ke dalam. Banyak orang Kristen ada di gereja, tapi engkau masih hidup di dalam trauma. Kayaknya ngelupain, kayaknya oke. Trauma itu menghambat saudara menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan sedang mau lepaskan gerejanya until you are so set free for God. Itu Tuhan Petrus. Kalau pakai bahasanya Pastor Leonardo, orang yang sepertinya kena sihir, orang yang gak bisa ngelihat tiba-tiba bam, matanya terbuka. Ini generasi yang sedang Tuhan mau bangkitkan. Siapa mereka? Orang yang shift, yang berubah sudut pandangnya. Saya ngomong sama Pastor Leonardo, saya percaya gereja saudara akan bergerak sebagai satu tentara yang kuat. Saudara lagi diajak nih. RGLM
Pertama, tahun depan RJLM yang kedua. Dan banyak hal yang lainnya. Ada a move of God yang akan terjadi di tempat ini. Tapi Tuhan lagi lihat siapa yang mau volunteer. Volunteer itu penting. Banyak anak-anak Tuhan di Alkitab yang menjadi pahlawan-pahlawan iman. Karena mereka volunteer. Here I am. Saya nangkap kenapa di gereja butuh banyak volunteer. Banyak volunteer merasa, ya saya cuma volunteer. No, that's your starting point. Untuk melihat rencana-rancangan Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Shift with God. Jadi pemimpin yang berubah. Shift cara pandang. Shift cara engkau melihat. Ini waktunya. The authority of the word of God. Firman itu akan keluar. Engkau tangkap. Kalau saudara adalah benih-benih. Gak mati sih. Tapi saudara merasa ini gini-gini aja. Don't look down on yourself. Karena apa yang ada di dalam saudara sedang menunggu waktunya Tuhan. And that seed is about to break forth for the glory of God. Amin saudara. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh syarabase kotorolomonde kishikaraha. Saya teringat di conference RJLM, Pastor Yosef berkata, dosa adalah menolak kasih karunia. Kasih karunia Tuhan gak cuma selamatin saudara. Kasih karunia Tuhan gak cuma pindahin saudara dari maut kepada kekekalan. Dari neraka kepada surga. Tapi kasih karunia surga, kasih karunia Tuhan bicara tentang semua yang Tuhan sudah sediakan. Berkat rohani, jasmani, itu menjadi bagian milik saudara. Dosa adalah waktu engkau menolak untuk terus maju dengan Tuhan. Orang percaya gak mau maju dengan Tuhan, saudara tidak akan mungkin berdiri di tempat, Anda pasti mundur. Either you move forward, the moment saudara berkata, aku udah gak mau, ini cukup. Saudara pikir saudara cuma ada di sini, otomatis saudara akan mulai mundur. Roh Kudus itu sungai yang mengalir, bukan sungai yang statis. Kalau sungai mengalir, gak ada yang bisa diam di dalam sungai itu dan berdiri di tempat. Sungai itu akan terus bawa saudara arus. Makanya kenapa raising the generations for the last movement. Roh Kudus lagi bilang, I am moving. Either you move with me, or you stay and you get lost. Tuhan gak jahat. Tapi saya berdoa, setiap kita berkata, Lord, I want to move with your spirit. Kemana rohmu sedang mengalir, I want to move with you. Amin saudara. Amin saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa di dalam nama Yesus aku berdoa. Hamba sudah selesai menyampaikan firman yang kau tempatkan di hatiku. Untuk tempat ini Tuhan. Aku bersyukur. Untuk destiny yang luar biasa yang Tuhan berikan. Untuk gereja kemuliaan Sion. Glory of Zion Church. Light to the nations. Bapa, I pray that the spirit of the living God, Roh Kudus, yang memberikan kepada kami pengertian. I command in Jesus' name. And I prophesy. Every dormant seed, setiap benih yang kelihatannya mati. Di dalam kehidupan setiap kami anak-anakmu. Be activated right now in the mighty name of Jesus. Come alive. Hallelujah. I see in the spirit bahwa tanah itu mulai terbuka. Terima kasih Tuhan. Kami memulai bulan Juli. Bulan yang pertama di paruh yang kedua. Dari tahun 2023. Kami enggak mau sia-siakan momentum. Waktu. This divine moment together with God. Aku berdoa all the generations Lord. Kau berkata the root and descendants of David. Aku berdoa every generation di gereja ini akan mengalami satu penyegaran yang baru. The activation of the word of God, the anointing. Every generation membawa pengurapan yang berbeda yang dibutuhkan oleh generasi yang lainnya. So I pray for the synergy of the ages. For the generations to come together for the glory of God. Aku berdoa tentaramu di gereja kemuliaan Sion akan bukan hanya mau mendengarkan sugesti, bukan hanya mendengarkan himbauan, tapi mereka mulai berjalan bergerak under the command, perintah dari Tuhan. Berdoa terima kasih, ada pemisahan yang terjadi. But God, waktu pemisahan itu terjadi, berikan kepada kami mata yang dapat melihat hal-hal yang baru yang sedang Tuhan mau lakukan di dalam setiap kami. Dan Bapa, jangan biarkan kami jadi orang-orang yang berdosa di tengah-tengah umat Tuhan. Tapi kami mau jadi orang-orang yang benar di antara umat Tuhan. Kami mau jadi orang yang benar di antara umat Tuhan. Seperti Tuhan berkata, tidak lagi cukup di akhir zaman ini untuk dikenal sebagai orang percaya.
Sebab banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, yang akan ditolak oleh Tuhan. You need to go into the next level, into the movement of the Holy Spirit. Kami bersyukur Tuhan. Bapak, kami berdoa bersama-sama. Come on, let's bless your leader. Pray for Pastor Leonardo Syamsuri. Shika, bless him, bless your leader, bless your commander. Bless your commander yang memimpin jemaat ini masuk dalam destinasi ilahi. Kami berdoa memberkati Pastor Leonardo Syamsuri. Kami memberkati seluruh pastoral team yang ada, leadership team yang ada, all the builders that is in the house. Father, in the name of Jesus, one heart, one mind, one goal, one vision, one passion. Satu di dalam Tuhan. Connected all the generation. Kami berdoa every ministry yang ada di dalam wadah ini connected untuk melakukan bagiannya masing-masing for the glory of God. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Meskipun hamba selesai, tapi Roh-Mu tidak berhenti untuk terus mengajari, to train, to equip, menjelaskan kepada kami dan memberikan kepada kami that practical understanding untuk bisa kami aplikasikan hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima benih firman Tuhan dan diberkati. Sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. God bless you.